Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, budaya Mesolitikum, food gathering. Pembahasan materi ini meliputi yang pertama, asal-usul manusia purba. Kedua, kehidupan sosial dan ekonomi. Ketiga, hasil kebudayaan, serta yang terakhir mengenai bentuk kepercayaan awal. Kita bahas dulu asal-usul manusia purba. Masa ini diperkirakan terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Menurut Poesponegoro dan Noto Susanto, manusia yang hidup di masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelansoid dan ras Mongoloid. Ras Australomelansoid hidup di masa kebudayaan Mesolitik. Tidak mengherankan, budaya di Indonesia pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Baskon Wabins di Vietnam. Di Indonesia termasuk dalam ras ini dan keturunannya masih ada pada sampai saat ini. Misalnya suku anak dalam Jambi, Talang Mamak Riau, dan Towala di Sulawesi. Selanjutnya kita bahas mengenai kehidupan sosial dan ekonomi. Corak kehidupannya hampir sama dengan masa yang sebelumnya. Bedanya, selain batu pada masa ini, mereka sudah atau mengenal menggunakan alat dari tulang dan kerang. Mereka juga kenal pembagian kerja. Pembagian kerja tersebut masihlah sangat sederhana. Laki-laki berburu dan yang perempuan meramu serta mengurus anak. Meramu itu adalah mengumpulkan makanan atau meracik. Karena itu, pada masa ini mengenal semi-sedenter atau menetap sementara, terutama menetapnya itu di daerah atau di tempat gua-gua karang di dekat pantai, yang namanya itu bahasa lainnya adalah Abris Sosroks. Sebagai bukti manusia purba telah tinggal di gua-gua karang atau di dekat pantai itu adanya sampah kerang atau kejoken mondinger. Nanti saya jelaskan di slide yang berikutnya. Pada masa inilah manusia purba mulai mengenal api. Penemuan tersebut tidak terlepas dari perkembangan otak dan adaptasi lingkungan. Pada tahap akhir ini sudah mengenal bercocok tanam yang sangat sederhana, yaitu menurut kesuburan tanah. Di gambar pertama ini adalah sampah kerang. Ini bukan sampah plastik atau sampah dapur rumah tangga, akan tapi ini sampah-sampah kerang yang ditinggalkan manusia purba ketika tinggal di goa-goa dekat pantai. Jadi sambil menunggu cuacanya bagus atau ingin berlayar ke pulau satu dengan ke pulau yang lainnya, maka dari itu manusia purbanya itu tinggal di dekat pantai. Kemudian ini ada gambar di cat dinding di goa. Itu salah satu bukti jika manusia purba pernah tinggal di dalam goa. Lukisan tersebut menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, kepercayaan, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas mengenai hasil kebudayaan. Yang pertama yaitu adalah serpih bilah atau juga disebut flakes. Tradisi serpih terutama berlangsung dalam kehidupan di dalam goa Sulawesi Selatan. Selanjutnya, alat tulang atau pebble. Alat tulang ini banyak ditemukan di Jawa Timur oleh arkeolog Van Es yang berjasa dalam menemukan alat tersebut. Kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Kapak genggam ini berasal dari Asia Tenggara, melalui Semenanjung Malaya kemudian tersebar hingga ke Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk kepercayaan awal. Bentuk kepercayaan awal pada masa ini, selama di goa mereka mulai mengenal tradisi melukis dinding. Lukisan tersebut terkait dengan kepercayaan awal, banyak ditemukan di daerah Sulawesi serta di Papua. Simbol maupun gambar di dinding tersebut menggambarkan kekuatan roh nenek moyang yang telah meninggal. Tujuannya untuk sebagai penghormatan atau pemujaan. Terima kasih, ini sudah selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.